Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama patutlah kita menaikkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah limpahan rahmat taufik serta hidayahnya sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari dalam keadaan sehat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, tabi'in yang mana telah memperjuangkan kebenaran Islam di muka bumi ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Halis Hussein, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Ibnu Sina Batam, semester 4, program studi Hukum Ekonomi Syariah. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang menciptakan kesatuan hukum peradilan agama dan memurnikan fungsi peradilan agama, yang dalam hal ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Hukum Peradilan Agama. Baik, langsung saja. Pada pasal 49 Hukum Peradilan Agama menyatakan bahwa peradilan agama bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, baik itu di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan masalah ekonomi syariah. Jadi di sini dijelaskan bahwasannya hukum peradilan agama ini dikhususkan untuk orang-orang yang beragama Islam. Baik untuk permasalahan sengketa perkawinan, maka masalah-masalah yang kemudian dapat diselesaikan di peradilan agama antara lain pencegahan perkawinan di usia dini, dispensasi kawin, pembatalan perkawinan, gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri, perceraian karena talak, gugatan perceraian, dan penyelesaian harta bersama. Jadi ini adalah permasalahan yang kemudian dapat diselesaikan di peradilan agama, yaitu mengenai sengketa perkawinan. Selanjutnya adalah waris. Yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris. Jadi di sini bahwa ketika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan dan kemudian ada permasalahan dalam pembagian, maka dalam hal ini bisa diselesaikan di peradilan agama. Selanjutnya wasiat. Yang dimaksud dengan wasiat adalah perbuatan seseorang yang memberikan sesuatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga atau badan hukum yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia. Jadi dalam hal ini wasiat ini apabila seseorang yang memberikan wasiat kemudian meninggal dunia dan beriring jalannya waktu terjadi permasalahan mengenai wasiat yang ditinggalkan, maka dapat diselesaikan di peradilan agama. Selanjutnya adalah hibah. Yang dimaksud dengan hibah adalah pembagian suatu benda atau pemberian suatu benda secara sukarela tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki. Jadi kemudian dalam perjalanan ada permasalahan bisa diselesaikan di peradilan agama. Hal ini saling berkaitan. Selanjutnya wakaf. Yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta
untuk dimanfaatkan selama atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Selanjutnya adalah zakat. Yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Selanjutnya adalah infak. Yang dimaksud dengan infak adalah perbuatan seseorang yang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik itu berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki atau karunia, atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah sedekah. Yang dimaksud dengan sedekah adalah perbuatan seseorang yang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga ataupun badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala atau untuk mendapatkan pahala semata. Selanjutnya, ekonomi syariah. Yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dan asuransi syariah. Jadi kalau kemudian dalam perbankan syariah ataupun lembaga keuangan mikro syariah ataupun menjalankan asuransi syariah dan kemudian ada permasalahan mengenai hal ini, maka dapat diselesaikan juga di peradilan agama. Baik, itulah permasalahan yang kemudian dapat diselesaikan di peradilan agama, baik itu menyangkut zakat, infak, sedekah, ekonomi syariah, masalah sengketa perkawinan, dan masih banyak lagi. Baik, mungkin hanya sedikit ini yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.